Saya bagi pihak anggota Caroling Paroki St. Andrew Baluran mengucapkan shalom dan selamat bergabung di dalam Caroling Special secara maya pada malam ini. Caroling pada malam ini sememangnya istimewa karena kami anggota Caroling Paroki St. Andrew Baluran akan berkunjung ke rumah Anda dari lensa kamera ini. Dan yang lebih spesial lagi ialah berita kelahiran Yesus Kristus itu istimewa bagi setiap orang selamanya. Lahirnya membawa pengharapan, hadirnya membawa damai dan sukacita kepada kita semua. Saya berdoa agar Kristus lahir di hati setiap orang saat kita memuji dan menyembah Tuhan melalui lagu-lagu Natal yang kita nyanyikan pada malam ini. Sesungguhnya Anda dan saya dekat di hati Tuhan dan sangat istimewa di mata Tuhan. Untuk menjadikan caroling pada malam ini benar-benar istimewa, kami mengajak Anda dan seisi keluarga untuk menyanyikan lagu-lagu Natal bersama kami dengan hati yang menyembah dan dengan semangat yang menyala-nyala. Jangan risau jika Anda tidak memiliki buku lagu caroling, karena lirik setiap lagu akan dipaparkan di layar Anda. Oleh itu, mari kita berdiri bersama-sama dan kekal dalam keadaan berdiri bagi Anda yang sudah pun berdiri, dan bersama kita memuliakan Tuhan dengan lagu Malam Kudus, medley dengan lagu Dari Pulau dan Benua. Haleluya. Oh
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dijemput duduk dan kita teruskan caroling malam ini dengan mendengar pengistiharan firman Tuhan. Pembacaan Perjanjian Lama diambil daripada Mazmur 97 ayat 1 hingga 12 di bawah tajuk Allah Penguasa Tertinggi. Tuhan itu Raja, hai bumi, bersukacitalah. Hai pulau-pulau di laut, bergembiralah. Dia dikelilingi awan dan kegelapan. Pemerintahannya berdasarkan hukum dan keadilan. Api mendahului dia, membakar musuh di sekelilingnya. Kilatnya menerangi dunia, bumi bergegar melihat cahayanya. Bukit mencair seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit mengisytiharkan keadilannya dan semua bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang menyembah berhala dipermalukan. Semua dewa bersujud di hadapan Tuhan. Penduduk Sion bersukacita dan kota-kota di Yehuda bergembira karena keputusan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah pemerintah seluruh bumi. Engkau lebih berkuasa daripada semua dewa. Tuhan mengasihi orang yang membenci kejahatan. Dia melindungi hidup umat-Nya dan menyelamatkan mereka daripada kuasa orang jahat. Kebaikan Allah bersinar seperti cahaya pada orang jujur dan memberikan kegirangan kepada orang baik. Bersukacitalah, hai kamu semua yang tulus, karena apa yang telah dilakukan Tuhan. Ingatlah akan perbuatan Allah yang suci dan bersyukurlah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, pasal 1 ayat 1 hingga 18. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Dengan tajuk firman yang memberikan hidup. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Sejak permulaan, firman itu bersama-sama Allah. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia. Firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Seorang bernama Yohanes diutus oleh Allah. Yohanes datang untuk memberitahu orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada perkabarannya. Dia sendiri bukan cahaya itu. Dia datang untuk mengkabarkan cahaya itu. Inilah cahaya sejati yang datang ke dunia untuk menerangi umat manusia. Firman itu ada di dunia. Walaupun Allah menjadikan dunia ini melalui Dia, orang di dunia ini tidak mengenal Dia. Dia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menyambut Dia. Tetapi kepada mereka yang menyambut Dia dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Mereka menjadi anak Allah bukan dengan jalan dilahirkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri menjadikan mereka anak-anak-Nya. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Kita nampak kemuliaannya, kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Yohanes memberikan kesaksian tentang Dia. Yohanes berseru, inilah Dia yang aku katakan akan datang kemudian daripadaku. Tetapi Dia lebih besar daripadaku, karena Dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Dia penuh kasih, Dia terus-menerus memberkati kita semua. Allah memberikan Taurat melalui Musa, tetapi melalui Yesus Kristus Allah menyatakan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Anak tunggal Bapa yang sama dengan Bapa dan di sisi Bapa sudah menunjukkan Allah kepada kita. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus.
Salam dan selamat malam kepada saudara dan saudara sekalian. Marilah kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat itu Tuhan, kami sangat bersukacita, gembira di dalam Engkau karena Engkau ada di dalam kami. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini. Kiranya Engkau yang berbicara dengan kami melalui firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang berfirman kepada kami, agar firman-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Engkau ditinggikan, kiranya Engkau dipermuliakan ya Bapa. Berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, renungan kita pada malam ini bertema Yesus hadir dalam rupa wujud manusia. Saudara dan saudara sekalian, Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Hari Natal memang sudah biasa dirayakan, tetapi sebenarnya hari Natal tetap merupakan hari yang luar biasa. Hari Natal mengingatkan orang-orang percaya bahwa Allah pernah datang ke dalam sejarah umat manusia. Hari Natal bukan sekedar merayakan hari lahirnya seorang bayi yang bernama Yesus, tetapi mengingatkan umat manusia bahwa Allah telah berinkarnasi menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Pada hari Natal, hendaknya setiap umat Tuhan tidak hanya berpesta ria, tetapi perlu pula menyisihkan waktu untuk merenungkan secara mendalam akan makna yang terkandung dalam inkarnasi Tuhan Yesus. Berita Natal adalah berita mengenai kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana menjelaskan peristiwa yang sangat ajaib ini? Tetap merupakan rahasia atau misteri. Bagaimana Allah yang tidak terbatas itu menjadi manusia yang sangat terbatas? Alkitab menegaskan bahwa peristiwa yang agung ini telah dituliskan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan Allah mempunyai rencana yang sangat besar, yaitu menyelamatkan orang yang berdosa. Peristiwa ini membuktikan bahwa manusia sangat tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Apapun yang dilakukannya, perbuatan baik, mendirikan agama, tidak mampu menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Saudara dan saudara sekalian, Yesus hadir menunjukkan kasih-Nya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keistimewaan Yesus bukan hanya karena Allah menjadi manusia, tetapi kebenaran yang dibawanya. Yesus adalah benar-benar Tuhan semesta alam. Kehadirannya membawa pemberian yang paling berharga yang tidak akan diperolehi selain dari Tuhan Yesus yang datang dari sorga.
Yesus datang membawa kasih karunia demi kasih karunia. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih tanpa syarat, kasih karunia hanya dapat diberi oleh Allah yang benar. Disinilah kemuliaan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak mungkin diberikan oleh manusia maupun Allah-Allah lain. Kasih karunia adalah penggenapan firman-Nya. Kebenaran firman-Nya sejak pada mulanya telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, firman itu telah menjadi firman yang hidup. Kasih karunia Tuhan telah menghidupkan firman-Nya dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Melalui Yesus Kristus, firman Tuhan bukanlah perintah yang datang dari luar diri manusia, hukum yang memaksa, tetapi firman yang bekerja dan yang dituliskan dalam hati setiap orang yang percaya. Mengenali Yesus dengan benar dan sungguh-sungguh menjadi pengantara bagi kita dalam menantikan masa Natal dan juga penantian janji Tuhan Yesus mengenai kedatangannya kembali. Siapa orang yang sedang kita sambut akan terlihat dari cara kita menyambutnya. Demikian halnya penantian kita kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus dalam hidup kita akan terlihat juga dari cara dan sikap kita menantikannya. Kita bersukacita menyambut Natal dan juga penantian kita akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini memiliki dasar yang kokoh bahwa yang kita imani adalah Tuhan yang benar. Yang kita lakukan adalah firman yang benar dan hidup. Yang kita harapkan adalah janji Tuhan yang benar dan pasti. Inilah dasar sukacita kita. Merayakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Saudara dan saudara sekalian, Yesus hadir dengan pengorbanan. Tuhan Yesus rela berkorban demi umat manusia. Dengan kerelaannya untuk berinkarnasi menjadi manusia, sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang besar. Ia tidak terbatas, rela menjadi terbatas. Dia yang maha kaya rela menjadi miskin. Ia yang maha kuasa dan maha mulia rela menjadi pelayan atau hamba. Bukankah semua itu menunjukkan suatu pengorbanan yang sangat besar? Tetapi pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan jauh melebihi semuanya itu. Ia rela mati di atas kayu salib demi penebusan umat manusia dari dosa yang seharusnya binasa. Segala hukuman dan derita yang seharusnya diterima oleh manusia telah dipikulnya sendiri di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia pada hari Natal adalah untuk menebus manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita bukanlah umat yang bersungut-sungut, umat yang cengeng di tengah penderitaan. Kita bukanlah orang yang mudah diombang-ambingkan oleh ragam nafsu dunia yang segera akan berlalu seperti rumput yang segera mengering. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu percaya akan kasih dan kebenaran Tuhan. Kalau saat ini
kita menderita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Sebab kita percaya pada janji Tuhan. Kalau saat ini kita sedang bahagia, kita percaya ini bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah kasih Tuhan. Sebab kasih, firman, dan janji Tuhan akan selalu bekerja dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah Tuhan Yesus, Allah yang kita imani dan percayai, Allah yang selalu hadir beserta kita. Saudara dan saudara sekalian, bagaimanakah kita menyambut Natal yang merupakan peringatan akan inkarnasi Tuhan Yesus? Mungkin saja hari Natal ini akan berlalu seperti tahun-tahun yang lalu tanpa memberikan kesan dan perubahan yang berarti dalam hidup kita. Tetapi hari Natal kali ini mendatangkan berkat Tuhan dan impak yang positif dalam hidup kita. Semua itu terpulang kepada bagaimana kita melalui hari Natal dan bagaimana pula respon kita terhadap Yesus Kristus yang telah berinkarnasi di hari Natal. Yesus hadir untuk Anda. Dia hadir untuk saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, karena Engkau berinkarnasi menjadi manusia dengan hadir mengasihi kami dan menebus kami dari dosa dan menyelamatkan kami. Beri Tuhan, di dalam kami merayakan Natal, kiranya kami telah dibebaskan dan memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu yang sederhana ini, dan biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Terima kasih untuk firman Tuhan sebentar tadi. Mari kita berdiri bersama-sama dan sebagai respons kita terhadap firman Tuhan sebentar tadi, mari kita menyanyikan lagu tema dengan tajuk Kau Hadir Untukku. Lagu ini terbit dari tema Christmas Paroki pada tahun ini, yaitu Aku Hadir Untukmu. Jadikan lagu ini sebagai doa dan pembakar semangat dalam kita menjalani kehidupan ini. Kadangkala langit di atas tak selalu biru dan jalan yang kita tempuhi tidak selalunya rata, tetapi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita selalu membawa sinar harapan dan memberi jawaban bagi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh itu katakan kepada Tuhan, Kau hadir untukku.
Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Shalom, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Shalom, kami sekeluarga ingin mengucapkan kepada semua selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Shalom semua, kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Shalom, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk semua. Tuhan memberkati. mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Saya Malena dan keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun
mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Saudara dan saudari dijemput duduk untuk mendengar beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, pada 24 Desember ini kita akan mengadakan kebaktian menjelang Natal dalam gereja pada pukul 5 petang. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara atas talian di dalam laman resmi Facebook St. Andrew Baluran. Yang kedua, kebaktian Christmas, yaitu pada 25 Desember ini kita akan mengadakan 3 sesi kebaktian dalam gereja, yaitu pada pukul 8 pagi, pukul 11 pagi, dan pada pukul 5 petang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman yang ketiga, kita akan mengadakan kebaktian tahun baru pada 2 Januari 2022 pada pukul 9 pagi juga di dalam gereja. Mari kita berdiri bersama-sama sekali lagi dan mari kita teruskan caroling malam ini dengan sebuah lagu medley yang berjudul Yesus Juru Selamat dan Di Malam Sunyi Bethlehem. Pujilah Dia dan enjoy di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dengan warna senang. Yesus Juru Selamat
Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita telah pun tiba di penghujung siaran caroling spesial Paroki St. Andrew Baluran bagi tahun 2021. Dengan ini, sementara pemberian persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing, ambillah kesempatan untuk memberikan ucapan Krismas yang terbaik kepada seisi keluarga Anda, sambil kita memuji Tuhan dengan lagu Lebih Dari Sekadar Cerita sebagai lagu penutup caroling secara atas talian pada malam ini. Adalah menjadi doa dan harapan saya agar Krismas pada tahun ini akan menjadi hari yang spesial dan bermakna, karena Kristus yang istimewa lahir di hati setiap orang. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati.